kita membakar apa tadi, lemak-lemak tersebut. Ketika kita malah gerak, ya mungkin pertama akan lemes dulu, kemudian ketika beberapa menit setelahnya akan tambah kuat karena terbakar itunya. Ya, itu ternyata penelitian menunjukkan manfaat dari kita berpuasa, salah satunya membakar kolesterol, kemudian lemak dan sebagainya. Maka hasilnya akan turunlah berat badan dia. Oleh karena itu, ya, bagi yang memiliki program diet, lebih baik dia programnya diet plus, alias diniatkan berpuasa. Boleh juga niat sampingannya adalah diet. Ya, jangan dibalik, Bu ya. Jadi niat utamanya puasa supaya kita diterima amal ibadahnya, ikhlas lillahi ta'ala, baru ya plus-plusnya tadi, plus-plusnya diet. Ya. Dan hendaknya memilih puasa, kalau ini pengennya diet ketat, berarti memilih puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik puasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya ala Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Diselang-seling. Jadi puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah, yaitu ala Nabi Daud. Dulu Nabi Daud puasa sehari, kemudian iftar sehari. Puasa sehari enggak. Puasa sehari enggak gitu ya. Nah itu. Dan itu juga disebutkan di jurnal ini. Ya. Ternyata yang disarankan di jurnalnya dokter yang dikumpulkan oleh Dr. Alvin ini, yaitu sarannya sehari puasa, sehari enggak, diselang-seling. Ya. Bukan puasa sehari kemudian setahun libur, enggak. Tapi kalau bisa rutin. Kalau bisa di sini rutin alias diselang-seling. Ya, alias diselang-seling. Kemudian sarannya juga di sini ketika sahur dan berbuka jangan over, kemudian balas dendam, enggak. Nah, itu malah berbahaya ya. Ketika perut kosong langsung blek diberi kolak, nasi, apalagi Pak, cemilan, gorengan, godokan, semuanya masuk ini. Maka nggak heran ini Ramadan kok malah gemuk ya. Pernah nggak Bu ya? Ketika ketemu sama temannya pas Idul Fitri, ini kamu puasa nggak kemarin kok tambah gemuk ya? Ya puasa, cuman siang saja saya puasa. Ketika malam ya kesempatan ya. Nah ini malah hati-hati ya. Dari sisi agama israf atau berlebihan itu dilarang ya. Sampai kekenyangan kemudian sholat maghrib, sholat isya, tarawehnya malah ngantuk. Nah ini malah mengganggu ibadah yang lain. Maka cukup secukupnya. Rasulullah juga menyarankan pertama kali berpuasa dalam suatu hadis itu ketika berbuka adalah dengan kurma. Bahkan hadis berbuka dengan kurma itu tidak lebih kuat hadis yang Rasulullah menyarankan sahur dengan kurma. Ya. Nikmah sahurul mukmin at-tamar. Kama qala Rasulullah SAW. Senikmat-nikmat, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nah, itu hadis lain yang menyatakan ternyata sunnah juga ketika kita sahur, dan itu lebih kuat dalilnya, lebih kuat sisi sanadnya. Ya. Boleh kita makan makanan yang lain ya ketika sahur, yaitu nasi, kemudian tepo dan yang lain Pak ya, yang berat-berat itu boleh, tapi jangan lupa kurmanya, walaupun 1 butir atau setengah butir. Kemudian yang selanjutnya yang sudah saya singgung tadi, nanti ini sebenarnya banyak Bu ya. Nanti jenengan bisa buka klik dokter.com ya, biar lebih jelas ya. Cuman saya fokusnya di ilmu syar'i di sini, maka enggak terlalu banyak di sini ya. Adalah menurunkan kadar kolesterol. Ini penting sekali. Kolesterol ini yang saya masih tanya, ada ahli dokter nggak di sini? Ahli kesehatan. Dia itu tempatnya yang menyebabkan penyempitan darah, pembuluh darah itu di dalam pembuluhnya atau di luarnya. Sehingga ketika ketebalan kolesterolnya ini Pak menyempit dari luar, ya, ibarat selang itu dipencet gitu ya dari luar, sehingga dia nggak lancar darahnya, kemudian stroke.
atau dia di dalam pembuluh darah? Dalam Pak ya? Yakin? Ini sumbernya dari atau ibu-ibu? Nah ini sebenarnya tidak terlalu penting dari sisi syar'i, cuman saya penasaran saja. Ya. Kalau misalnya ini faedah dari mengetahui apa? Kalau misalnya kolesterolnya ini di dalam pembuluh darah, berarti kita fokus menghancurkannya dari dalam darah. Berarti makanan kita yang akan menjadi darah itu Pak ya. Atau minuman kita, kalau saya baca-baca dulu ketika kuliah, salah satunya memperbanyak minum ginseng atau jahe yang pedas-pedas itu Pak. Nah itu bisa memecahkan kolesterol dari dalam darah, karena minuman makanan kita menjadi darah gitu Pak ya. Kalau itu tempat kolesterolnya di dalam pembuluh darah. Tapi kalau di luar pembuluh darah, maka strateginya yang lain ya. Tidak dengan melewati dalam darah, berarti luar darah ini dengan cara yang lain. Nanti bisa ditanyakan ahli kesehatan ya. Nah ini dia penyempitannya itu dari dalam atau dari luar dipenyet gitu ya. Dalam bisawab. Di dalam ya, di dalam Bu ya. Oh di dalam, betul. Itu yakin Bu ya dari penelitian dan ya berarti dalam pembuluh darah. Berarti beberapa artikel yang saya baca yaitu solusinya memang dari makanan atau minuman untuk memecahkan itu atau obat-obatan, maka benar ya. Maka benar sekali, masih ada waktu, jenengan mumu masih sehat dan semuanya masih bisa jalan ya di sini. Alhamdulillah, kalau enggak kan mungkin enggak ke sini ya. Makanya dari sekarang dijaga dari sisi makanan, kemudian dari sisi minuman, kemudian dari sisi kesehatan puasa dengan cara berpuasa ya. Pemilihan makanan tepat, minuman tepat, kemudian dengan cara berpuasa ya. Itu insya Allah Ta'ala akan sehat, karena kita melihat banyak sekali penyakit ini menjalar di orang-orang tua, orang-orang dewasa.